Kalau saya kan dulu gini sama Pak Ito, begitu Pak Ito ngasih tahu, nih penghasilan stokis itu kira-kira segini lah, cara hitung-hitungannya dikasih tahu, segini. Katakanlah waktu itu ya sekitar 10 juta lah. Gitu. Pak Ito sudah lebih waktu itu saya daftar, Pak Ito kan sudah PM ya. Jadi penghasilannya Pak Ito itu total mungkin sekitar 15 juta. Tapi kalau untuk GM dengan omset 10.000 kira-kira itu 10 juta. Saya bilang sama Pak Ito, Pak, saya punya mau bagaimanapun caranya saya harus jadi stokis. Jadi saya terus itu, kalau saya nggak bisa offline, online, nggak bisa online, offline, lagi nggak ngurus laundry, saya kemana? Terus gitu. Karena memang yang mengharuskan itu bukan Pak Ito, tapi saya sendiri. Pak Ito itu hanya ngasih petunjuk, tuh, lu begini, ya siap, lu begini, ya siap, saya jalan. Gitu. Sudah bilang bahwa sebenarnya semua manusia itu gaptek. Nggak ada manusia, bahkan sepinter apapun, itu lahir terus pinter HP-an gitu, ya nggak ada. Nggak ada ceritanya gitu. Mbak Ratih misalnya, apakah Mbak Ratih dulu sudah pinter pakai Android? Saya ngajarin Mbak Ratih juga sampai pusing sendiri saya ngajarinya kan. Ini ditulgi Mbak kan. Apa sih nggak bisa? Sama ya. Dan Mbak Titin, saya ketemu pertama kali dengan Mbak Titin tahun berapa? 2015 akhir ya. Waktu jenengan baru ya Pak, waktu jenengan baru jadi konsumen herbal lah. Pertama kali beli, pertama jadi konsumennya saya, konsumennya Chandra tuh. Saya ke rumahnya itu HP nggak ngerti, ya tak punya HP tapi nggak bisa mengoperasikan. Awalnya cuma SMS. Sama. Waktu daftar sama saya harus ngajari satu persatu. Pokoknya paten banget ngajari gitu. Tapi akhirnya sekarang bisa bikin YouTube, bisa punya TikTok, bisa punya apa lagi tuh. Pelan-pelan yang penting mau belajar, pelan-pelan yang penting mau belajar. Kita harus mengalahkan diri sendiri. Saya itu juga sebenarnya nggak ngerti HP pertama kali juga nggak ngerti, komputer apalagi nggak ngerti. Tapi kalau saya sekarang sudah bisa bikin website, terus bisa punya YouTube, bisa macam-macam, itu karena saya tidak lelah belajarnya. Jadi misalnya kayak kita ini sekolah aja lah ya, kayak sekolah kalau buntu apa sih? Putus asa. Kalau putus asa ya mana bisa, nggak mungkin. Anak nggak usah ngomong umur, anak kecil saja masih gres banget ya otaknya. Tapi kalau diwaris matematika, aku rada tayeng lah ya, selamanya nggak bakalan tayeng gitu kan. Selamanya nggak bakalan tayeng. Gitu. Siapa lagi tadi? Sibuk sudah lah, sudah terjawab. Nah, jangan memang keinginan kuatnya, kepengen jadi stokisnya kuat, pasti bisa meluangkan waktu. Kayak Mbak Kustia, sibuk ngurusin Ares, tapi dia bisa ke SC, bisa packing, bisa ke sini, bisa ke Temanggung, padahal dia Ares masih bayi. Kan punya kesibukan. Akhirnya dia mencari solusi rewang kayak gitu ya. Jadi kita fokusnya harus ke solusi. Kalau kita fokusnya ke masalah, mentok Bu, jenengan tidak akan kemana-mana. Iya. Kecuali memang ya wis lah nyong kayak bae lah, nyong dodolan ya dodolan. Orang saya perlu jadi stokis, ya itu fine. Saya juga tidak akan memaksa jenengan jadi stokis gitu ya. Kalau itu gitu. Jadi kita ngomongin orang tidak berhasil dan orang berhasil. Orang tidak berhasil ciri khasnya adalah orang yang ketika kita punya masalah, kita putus asa. Udah, berarti saya udahlah cukup kayak gini aja. Nah, orang berhasil itu mencoba mengubahnya dengan mencari solusi. Pasti setiap masalah itu ada solusinya. Enggak mungkin enggak ada solusinya. Saya gaptek ada solusinya. Saya sibuk ada solusinya. Saya nggak pinter, saya tua ada solusinya. Apakah Pak Iksan itu umurnya di bawahnya Bu Manisri? Enggak, Pak Iksan itu di atasnya. Usianya mungkin sekarang kalau Bu Manisri berarti kan 40-an ya. 45 lah. Lah yang 40-an maksudnya kan 45 40-an. Kalau Pak Iksan mungkin sudah 60-an. Tapi dia bisa kok, malah sekarang sudah crown diamond dengan omset terbesar di NASA. Kalau ngomong anaknya, banyakkan Pak Iksan. Masih kecil-kecil loh, anaknya Pak Iksan 4 ya. Masih kecil-kecil gitu. Masih lari-lari kalau diajak seminar. Dia dosen. Ya kurang sibuk apa? Dia dosen di ISI, dia ngajarnya di Institut Seni Yogyakarta. Kurang sibuk apa? Sibuk banget. Anaknya masih kecil-kecil.
dulu dia ngisi KDI Plus pertama di sini tuh anaknya masih di bawah itu, masih lari-lari ikut seminar itu, lari itu kemana-mana itu. Bu Farida kan istrinya Bu Farida itu kan dua-duanya ngisi ya, ngisi seminar. Kalau Bu Farida itu biasanya terakhir pagi, nanti siangnya baru pagi. Itu Bu Farida lagi ngisi tuh anak lari-lari sana kemari, naik ke atas meja, lompat kayak gitu. Tapi dia menjalani itu dengan senang hati aja, nggak dibawa beban gitu. Karena dia memang fokusnya saya yakin ke solusi. Ya udahlah, misalnya repot bawa anak, ya dinikmati kerepotannya gitu. Saya pun mama rewel banget pun nanti kalau pulang pasti kan rewel banget nih. Kalau sekarang kan nggak kedengeran, walaupun pasti rewel di sana. Itu aku nggak mau makan kalau nggak ada Chandra kan kayak gitu kalau lagi ngambek tuh orang tua tuh. Saya nggak mau mandi kalau nggak ada Chandra kayak gitu pokoknya. Ngamuk lah sama ponakan-ponakan itu. Tapi kalau pulang nanti ya, nah kadang-kadang nangis, kadang-kadang macam ya dinikmati, walaupun ya jengkel. Ya yang pulang kan lagi capek, kepengin istirahat terus ribut aja itu. Jadi nggak ada bedanya sama saja nih pada aku balikin jenengan diribut saya. Oh mama dari mana sih, aku nggak diajak apa dan sebagainya gitu. Loh aku rapelin foto mama, aku udah disengi. Anak Pak Nunu. Boleh apa ya? Jadi balik lagi sebenarnya kalau Bu Manisri kepengin, makanya saya tanya kepenginnya seberapa kuat. Kalau keinginan kuat pasti semua itu ada solusinya. Pasti. Nah, sekarang untuk menjadi stokis itu butuh berapa orang? Itu kalau frontline itu hanya butuh 3. Jadi sedikit ya. Iya. Jangan kan sudah punya 3 nih. Iya. Nanti sudah menjadi stok. Yang penting 3-3-nya itu juga nyari frontline. Nah kalau baru 1 yang nyari, ya berarti butuh 2 lagi yang nyari. Iya. Yang aktif nyari. Iya, gitu. Iya. Kalau sudah 3, ya berarti fokus saja 3 ini di rumah. Kalau misalnya Bu Manisri kok sibuk, belum bisa ikut pertemuan, ya ngirim Mbak Parti, apa-apa. Nah nanti di pertemuan berikutnya jangan baru ikut, nggak masalah. Yang penting ada komunikasinya dengan Mbak Rati, ada sama Mbak Rat, sama Pak Edi. Pak Edi itu lu nyong urung bisa melu ya, kita donanku di situ. Gitu aja. Nah, nanti kalau masalah teknologi dibantu sama anaknya, minta bantuan ke anaknya terus saja. Termasuk kalau suatu saat saya doakan masih bisa di stokis, kan itu harus laporan pakai laptop. Misalnya dengan kok kesulitan ya, nanti yang jadi admin Rohimin. Nanti saya ajari. Atau sekarang mau saya ajari Rohimin? Malah pijet tangan biasa. Ganti provider misalnya solusinya. Misalnya Telkomsel angel ya ganti apa? Smartfren atau ganti apa gitu. Kayak di tempat saya itu kan cuma ada smartfren kalau di dalam rumah. Jadi dulu saya beli modem smartfren untuk online di rumah. Kalau sekarang sudah ada TV karena ada Telkom, ada apa namanya? Telkom Speedy itu apa namanya? IndiHome. Itu kan baru. Kalau dulu saya awal tahun 2015 ya enggak ada. Makanya saya beli smartphone karena sinyal saya coba itu semuanya baru ada smartphone. Siang-siang smartphone ngadat. Jadi saya online-nya malam-malam jam 2 sampai jam 7. Nah kalau misalnya orang yang putus asa, ya sudah, gak ada sinyal, ya nggak online, ya udah berhenti gitu kan. Saya cari solusi dengan beli smartphone. Smartphone pun masih ada masalah kan, siang-siang adat. Nggak ada sinyalnya tapi nggak bisa jalan, nggak bisa upload. Iya. Makanya uploadnya malam-malam saya jam 2 bangun tidur, sholat tahajud, online saya 3 bulan gitu, jam 2 sampai jam 7 pagi tiap hari. Jam 7 saya antar jemput laundry, jam 8, jam 9 saya ke tempat Pak Kito ngaji. Bukan ngaji talabul ilmi, ngaji nasa. Ngaji ilmu nasa. Ilmu nasa. Nongkrong saya di tempat Pak Kito itu hampir setiap hari. Nanti jam 4 pulang, jam 4 saya antar jemput laundry lagi. Jadi saya buka laundry, usaha laundry itu, istri itu bagian packing, karyawan satu bagian nyuci sama nyetrika, saya bagian antar jemput.
Jadi pada saat saya awal NASA saya sibuk nggak? Sibuk Pak. Tapi saya luangkan waktunya untuk malam-malam online, siang-siang offline. Kalau nggak ke tempat tempat itu, saya pasti ke rumahnya mitra. Kalau nggak, saya ke rumahnya prospek. Siang-siang tuh. Iya. Makanya saya 3 bulan jadi manajer. Gabung 2015 bulan Oktober, Januari saya jadi manajer. Karena aktivitasnya gitu. Tang-teng gitu. Terus. Nggak pernah berhenti. Ya kalau saya kan nggak bisa naik motor. Nggak bisa naik motor, solusinya ngajak dolan yang bisa naik motor. Iya, paling iya. Apalagi yuk masalahnya sama biar saya jawab semua. Ini loh Pak, kan ikut perkumpulan PKK. Dia itu kadang kan kalau nggak berangkat mesti Dimarahin ya, sama namanya teman-teman. gimana gitu. Ya kan pertemuan masanya kan tidak hanya sekali, kan Iya. bisa ikut lain kali yang tidak tabrakan dengan PKK. Iya. Kan tadi saya udah bilang, kalau pertemuan nasanya belum bisa ikut kan bisa ngirim download dulu. Nanti ikutnya pas yang lagi bisa. Kayak gitu, Mbok. Ya juga ngurus apa? Ngurus pasien juga sih, Pak. ODGJ, Pak. Orang dengan gangguan jiwa. Itu tiap hari. Ya enggak sih, kadang kan kalau ada pasien baru itu dikunjungi. Ya kan tidak tiap hari. Ya enggak sih, cuman ya kadang-kadang bedo, Pak, waktunya. Saya tidak selalu bedo. Nah, pada saat tidak bedo itu jangan gunakan waktunya. Iya, Nah, kalau kalau misalnya kok pertemuan kok bedo terus selalu dengan ketubruknya, jangan sisihkan waktu untuk ketemu sama upline di luar pertemuan. Nanti minta materi pertemuannya. iya. Misalnya ini nggak bisa ikut LC. Nah, ini pas kosong. Ya udah nanya materinya pas nggak ikut LC nggak apa-apa. Misalnya ke Fokus dia. Bagus dia, saya tak ke situ lah, mungkin ini lagi kosong, saya mau minta materi LC yang kemarin gimana kayak gitu. Iya. Ya kalau lagi nggak ada itu sih setiap ada pertemuan aku selalu berangkat, Pak. Tapi kan kadang ada yang bedo gitu. Kalau lagi Yang penting pokoknya ngirim. Iya. Jadi jangan sampai tidak ngirim. Oh iya. Kalau jenengan nggak bisa, pokoknya dolen usahakan ada yang berangkat. Kemarin ngirim. Iya, Mbak Parti, iya. Ya nanti kalau bisa jalur keduanya, jalur ketiganya dikirim juga. Rohimin dikirim tuh. Kalau nggak mau dicewer. Kalau nggak dikasih jajan. Kalau misal baru pemakai gitu Pak, dikirim aja gitu Pak. Ya nggak Kalau apa-apa. mau gitu ya. Kalau mau nggak apa-apa. Iya. Pertemuan itu sebenarnya tidak dibatasi oleh tipe. Pertemuan itu tidak dibatasi oleh tipe. Dibatasi oleh mau atau enggak. Kalau mau ya boleh belajar. Barangkali dengan bertemu dia berubah tipe. Oh, iya. Barangkali, tapi jangan diharapkan banget karena yaitu pemakai itu dirubah jadi tipe penjual susah, tipe penjual dirubah jadi tipe bisnis susah. Nah, kalau jenengan kepengen langsung bisa dapat tipe bisnis ya, berarti presentasinya yang dirubah. Jadi ngomongnya potensi bisnis, ngomongnya Mas Rohimin. Mana? Tidur apa? Oh. Mas Rohimin kan mau menikah ya, berapa duit yang dibutuhkan? Kayak gitu kemarin contohnya. Iya. Kalau saya ini, jenengan punya anak 3, kepengen nggak anaknya itu mau kuliah? Ya kepengen. Sudah pernah survei belum, biaya kuliah berapa? Biaya kuliah berapa Bu? Ya belum tahu. Jenengan sudah punya putra? Umur? Ya, sekarang berarti udah bentar lagi mau kuliah. Mau nguliahin apa enggak? Belum tahu. Pengen dikuliahin apa enggak? Kalau kepingin nguliahin, itu coba survei biaya kuliah berapa. Kemarin 12 apa ya? 12. Adimo? Sistemnya gimana kalau Ya, Baru namanya masuk juga kan udah bayar namanya. 12. Nanti semesternya bayar lagi. ya, bulan ya? 6 bulan, semester kan 6 bulan. Biaya awal masuknya 12. Ya itu kalau keperawatan kan beda-beda. Beda-beda Bu. Setiap universitas beda, setiap jurusan juga beda. Semua masalah ada jawabannya pasti, nggak mungkin nggak ada jawabannya. Yang penting mau ya, Pak. Yang penting mau, makanya Iya. tadi saya tanya seberapa kuat keinginan jenengan jadi stokis. Kalau saya kan dulu gini sama Pak Ito, begitu Pak Ito ngasih tahu, nih penghasilan stokis itu kira-kira segini lah, cara hitung-hitungannya dikasih tahu segini. Katakanlah waktu itu ya sekitar 10 juta lah gitu.
Pak Kito sudah lebih waktu itu saya daftar, Pak Kito kan sudah PM ya. Jadi penghasilannya Pak Kito itu total mungkin sekitar 15 juta. Tapi kalau untuk GM dengan omset 10.000 kira-kira itu 10 juta. Saya bilang sama Pak Kito, Pak, saya punya mau bagaimana pun caranya saya harus jadi stokis. Jadi saya terus itu. Kalau saya nggak bisa offline, online. Nggak bisa online, offline. Lagi nggak ngurus laundry, saya kemana? Terus gitu. Karena memang yang mengharuskan itu bukan Pak Ito, tapi saya sendiri. Pak Ito itu hanya ngasih petunjuk, tuh, lu begini. Ya, siap, lu begini. Ya, siap, jalan. Gitu. Nah, kan tadi butuh 3 orang frontline, yang penting frontline itu mengembangkan bisnis. Aktif lah ya. Ya, tipenya tipe kayak bukan sini semua. Oh iya, bukan sini. Ya. Kalau belum ada nih, misalnya Rohimin kok belum, terus satunya lagi kok belum. Mudah-mudahan sih ini yang baru mau ya. Iya. Tapi kok belum ya, berarti jangan nyari lagi yang seperti Bukam sini, yang mau nyari member. Prospek lagi tuh. Iya, iya. Itu ya. Butuhnya cuma 3, tapi nanti kedalaman di total semuanya kira-kira butuh 100. Sama kedalaman. 3 sampai kedalaman itu sama cucu-cucunya itu kira-kira butuh 100 jenengan bisa jadi stokis. Kenapa kok begitu? Stokis itu kan 10.000 poin. Kalau punya 100 orang member yang tutup poinnya 100, ketemu angka 10.000. Kecepatan nggak saya ngomongnya? Nek anu bakul tak kudune ngerti hitungannya kan nih. Ya kan kalau satu orang 100 poin, Iya. ya kan? 100 orang berarti ada 10.000 poin, udah jadi stokis. Selesai. Nah, kalau satu Bu Manisri nyari 3, berarti jumlahnya 4 sama Bu Manisri. Iya. Kalau 3 orang nyari 3, masing-masing ketemunya berapa jumlahnya? Ayo balapan Ya. hitung, balapan hitung. Ya 99. Panteran. 9 ditambah 3 tambah 1, Iya. 13. Oh iya, iya. Nah, yang 9 ini nyari 3 lagi. Jadi berapa tuh? Kan 27 tambah 13. Ya kan 9 kali 3 27. Tambah 13 yang sudah ada. Berapa? Ayo banter-banteran hitung. 40. Iya, iya. 27 tambah 14. Iya. 13, 40. 40. Nah, yang 27 itu nyari lagi 3. Masing-masing orang nyari lu. 27 kali 3 91. 27 itu masing-masing nyari 3. Mudeng apa mupeng ayo? Nyari 3. Iya, berarti kan 27 kali 3 91 ditambah 40. Berapa? Ya 130. 130. Ya udah jadi stokis. Udah jadi stokis. Bu Manisri Mudeng apa mupeng? 3. Iya kan kayak Bu Chandra kan Mas. pernah ngajarin akademi. Tapi kayaknya mupeng kok. Iya, Mbak ya. Ya ampun, makanya. Tapi yang ngerakiti waris sih, iya. Tapi emang ngerkep biarin. Itu yang disebut duplikasi. Jadi Iya sih. 100 orang yang akan jadi resellernya Bu Manisri nanti itu bukan Bu Manisri semua yang nyari. Bukan jenengan sendiri yang nyari, tapi sama Jenengan pasukan cukup jenengan. nyari 3 orang yang mau nyari member. Nanti masing-masing 3 orang ini juga mencari 3 orang yang masing-masing nyari member. Kayak gitu terus. Iya, partai cari 3 gitu. Iya, betul. Dan nyari 3 kan berarti gampang. Enggak susah. Enggak.